Kembali di redaksi pagi, Dewan Pendidikan Jawa Timur mendukung usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penghentian pemberian tugas sekolah melalui gawai. Usulan kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan gawai pada anak sekolah. Pendidikan seharusnya lebih banyak mengedepankan interaksi sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi baru-baru ini mengusulkan agar sekolah tidak lagi memberikan tugas kepada murid melalui gawai atau gadget. Arifah mengusulkan tugas sekolah diberikan langsung oleh guru. Usul ini disambut baik oleh anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo. Menurutnya tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah distraksi yang ditimbulkan dari penggunaan gawai berlebihan. Padahal pada anak-anak usia sekolah, interaksi sosial dibutuhkan untuk pembentukan dan perkembangan karakter. Salah satu kelemahan anak adalah dia tidak bisa berkomunikasi, human komunikasi, bukan teknologi ya, bukan chat lewat teks, tapi kalau teks itu kan dia komunikasi terbatas. Tapi ketemu orang secara original, human itu mereka tidak memiliki kemampuan itu. Di Surabaya, beberapa sekolah sudah lama menerapkan pemberian tugas secara manual. Dampaknya, proses belajar jauh lebih menyenangkan. Kami mendukung dengan adanya meminimkan penggunaan gawai. Saya kira itu akan mengembalikan lagi posisi anak untuk belajar lebih menyenangkan dan interaksinya juga akan lebih enak. Untuk sekolah kami, peranan gawai sekitar 20% ya. Untuk tugas itu pun tidak seluruhnya diberikan dengan gawai. Jadi kami usahakan bahwa tugas itu diselesaikan di sekolah, kemudian bagi yang tidak bisa selesai bisa diselesaikan di rumah dan itu tidak menggunakan gawai. Usul untuk meminimalkan penggunaan gawai dalam pemberian tugas kepada anak juga mendapat respon positif dari beberapa orang tua. Sangat setuju karena menurut kami dengan kembalinya ke manual itu juga berdampak baik juga ke fungsi motoriknya. Secara psikologis, keterlibatan gawai dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak buruk. Namun penggunaannya harus dibatasi dan penuh pengawasan. Jadi kemampuan berpikir kritis ini kan dibentuknya salah satunya itu adalah dengan interaksi dengan lingkungan sekitar dan juga menganalisa permasalahan. Nah, kalau kita lihat pembelajaran melalui gadget ini sebenarnya baik karena mengikuti perkembangan zaman kan ya, kita kan nggak boleh tertinggal, harus tetap mengikuti. Cuman yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, anak-anak ini butuh pengawasan ketika penggunaan gadget. Jadi untuk penggunaan gadget dalam rangka pembelajaran ini baik, tapi kita harus lihat lagi penggunaannya seperti apa. Apakah di tengah pembelajaran nanti ada penyalahgunaan atau misalnya anak-anak ini lebih tertarik pada gadgetnya untuk pembelajaran daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Karena di masa sekolah ini kan ketika kita misalnya ada mempelajari suatu materi, kita juga lebih baik untuk bisa berdiskusi dengan teman. Nah, itu adalah salah satu proses untuk membentuk kemampuan berpikir pada anak. Saat ini, usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pengurangan pemberian tugas sekolah melalui gawai masih dikaji dan dibahas pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak sekolah. Kia Clarissa, Didi Riswandani, Surabaya, Jawa Timur.